warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafa Zakia Zulkarnain dari kelompok 14. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep Islam tentang lingkungan. Di sini kita akan membahas ada kedudukan alam dan lingkungan menurut Islam. Yang kedua, menanam tumbuhan yang bermanfaat sama dengan sedekah. Yang ketiga, kerusakan lingkungan dan dampak-dampaknya. Yang keempat, peranan manusia dalam konservasi lingkungan serta pandangan Islam tentang lingkungan hidup. Pertama, kedudukan alam dan lingkungan menurut Islam. Manusia sebagai khalifah, wakil atau pengganti Allah, salah satu kewajiban atau kedalamannya adalah membuat bumi makmur. Ini menunjukkan bahwa kelestarian dan kerusakan alam berada di tangan manusia. Dalam Islam, Al-Quran, hak mengelola alam tidak dapat dipisahkan dari kewajiban memelihara kelestariannya. Sinergi keduanya, mengelola alam harus dimulai dengan usaha-usaha untuk melestarikannya. Banyaknya ayat Al-Quran yang membahas kerusakan larangan bumi mengindikasikan kewajiban umat Islam untuk memelihara kelestarian dan keasrian bumi. Dijelaskan pada Quran Surah Al-Fussilat ayat 9-11, katakanlah, benarkah patutkah kamu fikir untuk menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya yang bersifat demikianlah Tuhan semesta alam. Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan dia menentukan kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian dia menuju penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka. Selanjutnya, menanam tumbuhan sama dengan bersedekah. Bumi dan seisinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga. Salah satunya yakni dengan menjaga lingkungan agar tetap asri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk menanam pohon sebagai cara melestarikan lingkungan sekaligus amalan untuk bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada para sahabat cara bercocok tanam. Cara inilah yang kemudian dicontoh, dilakukan, serta diwariskan oleh para sahabat dan generasi sesudahnya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim Al-Bukhari At-Tirmizi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim an Anasi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u raz'an fayakula minhu tayrun aw insanu illa kana lahu sadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi. Yang artinya, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang muslim yang menanam pohon atau menebar bibit tanaman lalu hasilnya dimakan oleh burung atau manusia, melainkan ia akan bernilai sedekah bagi penanamnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan At-Tirmizi. Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa kita sebagai umat muslim wajib melaksanakan sedekah, walaupun sedekah itu hanya sebesar biji tanaman. Jadi mau sekecil apapun barangnya, kita itu wajib untuk bersedekah. Kerusakan lingkungan dan dampak-dampaknya. Kerusakan lingkungan dapat berdampak buruk pada lingkungan dan kehidupan manusia di bumi. Berikut adalah beberapa contoh dari dampak kerusakan lingkungan. Yang pertama ada akibat ulah manusia. Pertama, pengundulan hutan secara liar yang dapat mengakibatkan banjir, erosi, dan tanah longsor. Yang kedua, membuang sampah sembarangan, limbah industri yang mengakibatkan pencemaran udara, sumber penyakit, dan dapat mencakup habitat hewan serta tumbuhan. Yang ketiga, polusi udara menyebabkan menyebarnya penyakit bagi makhluk hidup. Yang keempat, perbuatan maksiat yang dapat mengakibatkan penyakit sosial seperti dekadensi moral. Setelah itu ada juga akibat dari proses alam. Yang pertama itu seperti gunung meletus, tsunami, gempa bumi, angin topan, badai salju, hujan asam, kekeringan, dan lain-lain. Seperti yang dijelaskan juga di dalam Al-Quran, terdapat dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Zuhara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi
liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia melalui mem- mem- manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Jadi di dalam ayat ini dikisahkan bahwa manusia itu serakah terhadap apa yang ada di isi bumi. Nah, sebaiknya kita sebagai manusia harus tetap selalu bersyukur dan mementingkan keperluan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri. Peranan manusia dalam konservasi lingkungan adalah dalam mengelola sumber daya alam, manusia harus memenuhi kriteria berikut. Yang pertama ada memberikan tempat yang wajar kepada makhluk lain dan juga terhadap sesama manusia di bumi ini. Jangan membabat habis lingkungan dengan mengeksploitasi dengan atau cara lainnya yang tidak manusiawi. Yang kedua, tidak berlebihan atau bersifat kerakusan. Yang ketiga, memelihara keseimbangan takaran yang telah ditentukan Allah. Yang keempat, menggunakan akal yang menghasilkan ilmu untuk bermanfaat. Dan rasa yang mencerminkan keindahan seni yang bertujuan manusia kepada tauhid sebagai prinsip asas Islam. Yang terakhir itu ada bersyukur. Elemen-elemen konservasi lingkungan dalam agama Islam. Yang pertama itu ada menjaga keseimbangan jiwa, yang kedua ada kestabilan atmosfer, yang ketiga menjaga kestabilan rantai dan jejaring makanan, yang keempat ada menjaga siklus hidrologi, yang kelima ada melakukan reboisasi dan menjaga kesuburan lahan, yang terakhir ada melindungi kawasan konservasi khusus. Pandangan Islam tentang lingkungan hidup. Setiap perusak lingkungan haruslah dipandang sebagai perusak terhadap diri sendiri. Tuntunan moral Islam dalam mengelola alam adalah larangan serakah dan menyanyiakannya. Serta banyak penjelasan tentang lingkungan ini melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Manusia harus mengiringi alam bertasbih memuji Allah. Antara lain memelihara kelestarian alam, mengarahkannya ke arah yang lebih baik, dan bukannya melakukan perusakan di muka bumi ini. Sekali lagi, Islam membolehkan pengelolaan bumi dan pemanfaatannya dengan syarat-syarat kelestarian dan keberlangsungannya, jangan sampai merusak habitat alamnya. Dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 31 dan Al-Isra ayat 27 yang artinya sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhan. Dan yang kedua ada dari surat Al-Isra yang artinya wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.